5 minutes sustained fire! Super Garuda Shield 2025 bukan sekadar latihan militer, bukan sekadar tank, kapal perang, atau jet tempur yang bermanuver di langit Nusantara. Latihan ini adalah panggung geopolitik raksasa yang menempatkan Indonesia di pusat perhatian dunia. Pertanyaannya, kenapa Indonesia kini jadi magnet militer Indo-Pasifik? Dan apakah Indonesia benar-benar sedang disiapkan sebagai tameng penyeimbang di kawasan? Awalnya, Garuda Shield hanyalah latihan gabungan Indonesia dan Amerika Serikat. Sederhana, terbatas, dan fokus pada peningkatan kemampuan tempur darat. Namun sejak 2022, latihan ini berubah drastis. Bukan hanya dua negara, melainkan puluhan sekutu dan mitra Indo-Pasifik ikut bergabung. Dari Jepang, Australia, Korea Selatan, hingga negara-negara Eropa. Hasilnya, Super Garuda Shield kini jadi salah satu latihan militer terbesar di Asia Tenggara. Lalu, kenapa semua mata tertuju ke Indonesia? Ada 3 alasan besar. Pertama, geostrategis. Indonesia berada di jalur perdagangan vital dunia. Selat Malaka, Laut Natuna, dan alur laut kepulauan Indonesia adalah titik emas yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Pasifik. Setiap hari, ribuan kapal dagang melintas. Energi, logistik, hingga suplai militer global semuanya melewati wilayah kita. Kedua, politik luar negeri Indonesia. Berbeda dengan banyak negara lain, Indonesia memilih sikap bebas aktif. Tidak mau jadi boneka Amerika, tapi juga tidak tunduk pada China. Sikap inilah yang membuat Indonesia dipercaya sekaligus dicari, karena dunia butuh mediator yang bisa menjaga keseimbangan. Ketiga, kekuatan regional. Indonesia memiliki militer terbesar di ASEAN, baik jumlah personel, alutsista, maupun pengalaman operasi gabungan. Dengan posisi ini, Indonesia cocok jadi tuan rumah sekaligus penentu arah dinamika keamanan kawasan. Go, go, go! Apakah Indonesia jadi tameng? Dari kacamata Amerika dan sekutu-sekutunya, Super Garuda Shield adalah cara untuk memperkuat barisan di Indo-Pasifik. Banyak analis menilai, Indonesia sedang diproyeksikan sebagai tameng alami untuk membendung ekspansi Cina di Laut Cina Selatan. Namun, dari perspektif Indonesia sendiri, cerita ini berbeda. Indonesia tidak pernah mau dijadikan pion oleh kekuatan manapun. Justru lewat Super Garuda Shield, Indonesia menunjukkan kecerdikannya, menerima semua pihak, membuka ruang kerjasama, tapi tetap menjaga kedaulatan. Inilah strategi equilibrium, politik keseimbangan yang jadi ciri khas Indonesia sejak era Soekarno hingga sekarang. I'm Second Lieutenant Adam Black. Dampak dan masa depan. Super Garuda Shield bukan hanya soal latihan tempur. Latihan ini juga membangun interoperabilitas. Bagaimana tentara Indonesia bisa bekerja bersama pasukan asing dalam operasi gabungan. Lebih dari itu, pesan simbolisnya jelas. Indonesia adalah pusat gravitasi keamanan Asia Tenggara. Dan selama Indonesia bisa menjaga peran ini, kawasan Indo-Pasifik akan tetap stabil, meski dihantam rivalitas dua kekuatan besar dunia. Super Garuda Shield 2025 adalah cermin yang menunjukkan betapa strategisnya Indonesia di mata dunia. Kini pertanyaannya tinggal satu, apakah kita hanya jadi tameng, atau justru pemain cerdas yang memegang kunci keseimbangan Indo-Pasifik?